menghina lagi. Bukan nabi, Muhammad bukan nabi. Muhammad itu penjahat kelamin. Dan tidak ada satu ayat di dalam kitab Bang Mamat dia mati selama-lamanya, tetapi dia hidup. Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun, ditiduri sebagai suami istri umur 9 tahun. Kalau dia hidup sekarang ini 20 tahun penjara untuk Muhammad. Nah itu wajar, karena dia merusak masa depan wanita. Lagi-lagi pendeta keparat Saifuddin Ibrahim bikin ulah lewat sebuah videonya mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah dibaptis. Maka dari itu ia menyebut Islam merupakan sekte agama Kristen. Tudingan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah dibaptis dan Islam adalah sekte Kristen itu disampaikan pendeta Saifuddin Ibrahim lewat videonya. Saya bayangkan yang tidak ada dalam sejarahnya itu. Muhammad menikah dengan agama apa waktu itu, kata Saifuddin Ibrahim. Menurut Saifuddin, dirinya meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW pastinya menikah dengan perempuan beragama Kristen. Tidak ada satu kiai pun yang bisa menjawabnya. Dengan agama apa Muhammad menikah? Pasti dengan Kristen, tegasnya. Hal itu, kata Saifuddin, diyakininya lantaran Muhammad menikah dengan Khadijah yang menurutnya merupakan janda orang Kristen. Oleh karena itu, pendeta Saifuddin menyebut bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum menikah dengan Khadijah pastinya dibaptis terlebih dahulu. Berdasarkan pendapatnya soal pernikahan Nabi Muhammad SAW itu, pendeta Saifuddin Ibrahim pun menyimpulkan bahwa Islam merupakan sekte dari agama Kristen. Beda dengan Bang Mamat, tiap tahun didoakan, kuburnya masih ada di Masjid Nabawi di Madinah. Dan kubur Bang Mamat itu ada di tengah-tengah masjid, besar sekali. Dan kuburnya sudah dibuat dari emas, karena tiap tahun mereka kasih emas, uang permata kepada Bang Mamat. Dan itulah akhir dari kehidupan Bang Mamat. Tetapi Yesus tidak pernah mati, sampai hari ini dia hidup. Muhammad adalah cabulullah, cabul atas nama Allah. Katanya mengawini Aisyah ini adalah perintah dari Allah. Jibril datang kepada saya untuk meminang anakmu. Abu Bakar kemudian bilang sama istrinya, Rasulullah meminang anak kita. Yang mana? Aisyah. Aisyah, tapi kan umur anak kita masih kecil, masih 6 tahun, masih main ayun-ayunan, masih main boneka. Dalam keadaan main ayun dan dia menggendong bonekanya itu Aisyah, dijemput oleh mamanya untuk disandingkan dengan Muhammad. Nah, ini bukan cerita akal-akalan saya, seluruh buku hadis cerita semua bagaimana Muhammad menikah. Karena saya sudah tahu dari kecil, maka saya menciptakan lagu untuk anak-anak supaya jangan anak-anak kita di Indonesia dikawini oleh Nabi dan pengikutnya di usia masih kecil. Lagunya apa? Ayun, ayun Siti Aisyah, mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Lagu ini sudah hilang dari mainan anak-anak. Karena semakin cerdasnya Muslim mempelajari sejarah Islam, ngeri apa yang dilakukan oleh Muhammad. Makanya dia 20 tahun penjara bagi Muhammad di Amerika. Lu kalau hidup lagi, kalau Muhammad hidup lagi, dan saya akan berdebat dengan dia. Nah, Muhammad itu satu-satunya istrinya yang perawan itu Aisyah tadi, yang dikawini umur 6 tahun. Diambil oleh karena Abu Bakar itu takut dengan Muhammad. Sudah sempat menolak itu Abu Bakar. Bukankah kita ini adalah bersaudara? Kata Abu Bakar untuk menolak pinangan Muhammad. Kita bersaudara di dalam agama, tetapi saya boleh menikahi Aisyah. Abu Bakar kalah ngomong. Akhirnya setuju dan menerima pinangan. Kemudian beberapa hari kemudian maka diaturlah perkawinan, dan Aisyah sedang main ayun-ayunan
menggendong boneka diambil oleh istri Abu Bakar untuk duduk di sebelah Muhammad, bahwa Aisyah sedang pengantin dengan Nabi Muhammad. Tega seorang Nabi seperti itu. Tapi karena dia nggak punya istri yang perawat, dia mau melihat, menyaksikan bagaimana memperawani istri. Maka dia cepat-cepat, jangan sampai lama-lama, nanti diembat orang. Aisyah itu, omongan saya tidak bisa dibantah sama siapapun, ya. Muslim hanya bilang maki-maki saja, maki-maki, dasar, mati lu, mati sebentar lagi, saya sudah lihat kematian, masuk penjara lu. Ini Muslim pasti itu komennya cuma segitu, kepandaiannya cuma segitu Muslim. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak, Malang. Rekening wakafnya BSI 7181981851 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 082228470705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh solehah menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir. 1981851 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 082228470705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh solehah menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.